Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit sekalipun, Tuhan selalu menunjukkan cinta dan berkat-Nya bagi kita. Pada kesempatan kali ini, Bulan Kitab Suci Nasional Pertemuan 3, kita akan membahas Injil Lukas 5 ayat 1-11 dengan tema orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Kita ditemani oleh narasumber yang tidak asing bagi kita, begitu ramah. Langsung saja, tidak berlama-lama lagi, kita panggilkan, inilah beliau, narasumber kita, Romo Denny Okarem. Selamat pagi Romo, berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalem. Nah, baik saudara-saudari terkasih, sebelum kita mulai pertemuan ketiga Bulan Kitab Suci Nasional ini, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima sepanjang hidup kami, terlebih khusus dalam setiap pengalaman dan peristiwa hidup kami. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini sebagai saudara seiman untuk merenungkan sabda-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, pada pertemuan ketiga Bulan Kitab Suci Nasional ini temanya adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan, yang diambil dari Lukas 5 ayat 1-11. Nah, maksud dari tema itu apa Romo? Apa maknanya Romo? Baik, maksudnya supaya kita menyadari bahwa setiap kita bukan manusia yang sempurna, tetapi dalam diri manusia yang tidak sempurna ini, Tuhan memberi kepercayaan kepada kita untuk mewartakan Injil, berpartisipasi pada perutusan Yesus, dan juga berpartisipasi pada tugas para rasul. Jadi ketika nanti kita ini diminta jadi apapun itu, entah jadi guru, katekis, guru agama maksudnya, atau katekis, atau mungkin menjadi pejabat di lingkungan, wilayah, kita semua menyadari bahwa memang kita tidak sempurna, tetapi jangan lalu lari dari tanggung jawab. Pada pertemuan ketiga ini kita bersama-sama belajar dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap
ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana kita mendalami atau memahami juga isi dari perikop ini? Pertama-tama kita melihat dulu strukturnya. Perikop ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama itu ayat 1 sampai dengan 3 tentang mendengarkan sebagai sikap seorang murid yang belajar dari gurunya. Kemudian ayat 4 sampai dengan 7 tentang bagaimana menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus sang guru. Dan kemudian ayat 8 sampai dengan 11 tentang mengikuti Yesus sebagai pewarta Injil. Mari kita dalami dari bagian yang paling awal, yaitu ayat 1 sampai dengan 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Biasanya dalam Injil ditulisnya Danau Galilea. Kenapa kok Lukas menggunakan Danau Genesaret? Karena Genesaret ini merupakan bagian yang subur dari tepi Danau Galilea. Memang Danau Galilea ada beberapa nama, Danau Galilea, Danau Genesaret, atau Danau Kineret. Nah, Lukas sengaja menyebut Genesaret karena Genesaret itu wilayah yang subur. Apa artinya subur? Subur berarti ada potensi menghasilkan banyak. Itu subur. Nah, nanti juga dari awal ini kita nanti bisa melihat ke belakang, ternyata hasilnya memang banyak. Jadi ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Lukas. Daerah yang subur, yang berpotensi menghasilkan banyak hasil. Apa yang terjadi di situ? Berdiri di pantai danau di pinggir, berarti sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Mengerumuni berarti ada banyak orang berkerumun, berdesak-desakan. Memang di sini terjemahnya mengerumuni, tapi di terjemahan dalam bahasa Inggris misalnya NRSV ya, New Revised Standard Version mengatakan pressing on him. Jadi
berdesak-desakan. Berarti orang seperti kalau kita melihat di televisi ya, bisa melihat Bapak Jokowi turun dari mobil, orang banyak datang berkerumun, nah mungkin seperti itu. Sehingga tidak ada tempat bagi Yesus untuk menjalankan aktivitas dengan leluasa, sehingga nanti diceritakan bahwa akhirnya Yesus menggunakan sebuah perahu untuk mengajar. Jadi di sini yang terjadi bahwa ada banyak orang mengerumuni Yesus, mendesak Yesus. Bahkan di situ juga digambarkan ada juga perahu. Nah, perahu ini untuk apa? Perahu ini sebenarnya gambaran bahwa nanti ya ada dua perahu, bahwa hasilnya banyak, dan perahu juga merupakan gambaran gereja. Kenapa ada dua perahu? Nah, nanti kita juga akan membahas secara khusus di bagian ketiga. Nah, dua perahu merupakan gambaran dua karakter gereja. Bahwa gereja itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Jadi bahwa di situ nanti ayat 2, Yesus melihat dua perahu. Lukas menampilkan ada dua perahu, bahwa sejak awal memang gereja itu terdiri dari orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Nah, orang banyak ini berdesak-desakan ya, untuk mendengarkan firman Allah. Jadi ada perpaduan antara mendengarkan dan firman Allah. Mendengarkan merupakan langkah pertama atau langkah paling awal menanggapi firman Tuhan. Jadi orang banyak ini mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka sampai berdesak-desakan. Memang pada waktu itu belum banyak kitab suci yang beredar ataupun dicetak. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Mereka begitu antusias untuk belajar dari Yesus. Sementara kita orang Katolik bagaimana? Jangan-jangan kita punya kitab suci, bisa membeli kitab suci, tetapi tidak pernah membaca kitab suci. Ya, kita bisa belajar dari orang banyak ini. Mari kita punya semangat yang sama dengan orang banyak ini. Kadang-kadang orang bertanya, bagaimana caranya membaca kitab suci? Ada beberapa cara. Yang pertama, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Pokoknya dibaca. Kalau nggak mengerti bagaimana? Ya pokoknya baca dulu. Jangan tunggu mengerti. Yang kedua, mengikuti pendalaman Alkitab di lingkungan atau wilayah. Lalu ada mungkin yang mengeluh, mengatakan pembawanya bukan Romo atau pembawanya bukan Pater. Ya tidak masalah. Kita bisa membaca secara kritis dan menanyakannya. Kalau tidak bisa dijawab, ya nanti dijawab, ditanyakan ke Romo atau kepada siapapun yang bisa memahami, bisa mengetahui artinya. Kemudian yang ketiga, kita bisa membaca sambil membaca tafsirnya. Ada banyak buku tafsir Alkitab yang beredar di internet yang bisa di-download dalam bentuk PDF. Itulah cara kita untuk mempelajari Alkitab. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa membaca, kecuali ya, bahwa kita tidak pernah lulus sekolah, tidak mengenal huruf, baru kemudian ada alasan kita tidak bisa membaca. Yang jelas di sini ya kita belajar dari Lukas ini, seperti orang banyak mengerumuni Yesus, seharusnya kita pun punya semangat yang sama untuk mendalami Alkitab, belajar dari Yesus untuk mengenal Tuhan secara lebih jelas dan lebih dekat. Nah, ini tentang mendengarkan firman Allah, dan juga di sini penekanannya pada apa? Pada firman Allah. Nah, kata firman Allah ini digunakan dalam Kisah Para Rasul ya, itu untuk menunjukkan hal atau pesan tentang Yesus atau pesan yang disampaikan Yesus. Itu firman Allah.
Nah, dalam nuansa perjanjian lama, firman Allah ini, kata firman ini menunjuk pada karya kenabian. Berarti Yesus sedang menjalankan karya kenabian untuk menyampaikan firman Tuhan. Selain itu, bahwa setiap kali Yesus menyampaikan firman, dia selalu juga menyertainya dengan membuat mukjizat dan memberi penjelasan. Dan itulah sebenarnya contoh menjala manusia. Jadi sebelum Yesus nanti memberi tugas kepada para rasul di akhir perikop ini, Yesus lebih dahulu memberi contoh seperti inilah menjala manusia, memberi pengajaran secara jelas dan juga menarik. Nah, kemudian dalam bagian pertama juga ditampilkan tentang nelayan-nelayan. Apa yang mereka lakukan? Mereka turun dari perahu dan sedang membasuh jalannya. Nah, ini hal yang penting untuk menunjukkan bagaimana nanti Yesus membuat mukjizat dari penjelasan di sini. Para nelayan ini menggunakan jala yang terbuat dari serat lenan atau serat kapas. Jalanya berbentuk jala kantong atau jaring gondrong atau dalam bahasa Inggrisnya trammel net. Jadi bukan jala yang disebar itu, tapi ini jala tarik, jala gondrong. Seratnya ini bisa terlihat oleh ikan pada siang hari. Maka cara menjala menggunakan ini tidak bisa dilakukan pada siang hari. Sehingga mengapa mereka melakukannya pada malam hari? Karena pada malam hari jaring ini tidak terlihat oleh ikan. Dan juga karena berasal dari serat tanaman, serat kapas, serat lenan, maka setiap kali digunakan selalu serat ini kotor, maka harus dicuci. Nah, selain itu bahwa penggunaannya, jadi ketika jala ini ditebar, ini membutuhkan lebih dari 1 orang, dibutuhkan 4-6 orang untuk ikut menebar ini. Berarti apa? Bahwa dalam menjaring ini dibutuhkan juga kerjasama dan juga networking, berjejaring, kerjasama, berkoordinasi, dan seterusnya. Jadi gambaran ini mau menegaskan nanti seperti apa yang harus dilakukan nanti setelah orang mendapat tugas-tugasan dari Yesus. Jadi gambaran ini menyiapkan nanti bagaimana bahwa Yesus membuat mukjizat, menjala di siang hari, dan juga nanti bagaimana para rasul menunaikan tugasnya sebagai penjala manusia. Selanjutnya ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Jadi di sini Yesus menggunakan salah satu perahu untuk bisa mengajar, duduk mengajar. Nah, perlu diperhatikan bahwa Yesus setiap kali mengajar itu tidak seperti para romo yang mengajar di balik mimbar, atau di balik meja, atau berdiri sambil jalan-jalan. Yesus mengajar sebagai rabi. Rabi Yahudi selalu mengajar sambil duduk, dan para muridnya duduk di bawah kaki rabi atau gurunya itu, seperti yang dilakukan oleh Maria dalam kisah Maria dan Marta. Bahkan Rabi Yose ben
Benny Wagner, dia pernah mengatakan bahwa para murid ini ya, berusaha untuk membuat rumahnya sebagai kelas bersama para rabi, kelas belajar. Kemudian ya, para murid itu duduk di tengah-tengah debu, di atas debu dari kaki rabi yang mengajar. Artinya bahwa rabi ini kan tentunya melakukan perjalanan jauh pada waktu itu, dan jalannya bukan dari aspal, juga bukan dari paving, tapi tanah yang berdebu, maka debunya pun ikut juga masuk ke dalam tempat itu, dan para murid itu duduk di situ. Dan mereka minum dari kata-kata atau pengajaran para rabi seperti orang yang haus. Jadi gambaran seperti Yesus mengajar sambil duduk, berarti Yesus mengajar sebagai guru, sebagai rabi. Bahkan Yesus adalah guru yang luar biasa. Kita bisa melihat dari Lukas bab 4 ayat 32. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi Yesus ini guru yang luar biasa, kata-katanya menarik dan penuh kuasa sehingga orang mendengarnya takjub. Nah, itulah yang membuat nanti Simon mengakui kehebatannya ya. Selain bahwa Simon juga melihat kuasa Yesus mengusir setan. Itu bisa kita lihat dari bab 4 ayat 34. Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusan dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus mengadanya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Jadi Yesus orang yang hebat, guru yang hebat. Jadi sekali lagi, pada bagian akhir dari bagian pertama ini ditegaskan bahwa Yesus mengajar, Yesus punya kuasa dan punya kewibawaan dalam menyampaikan pengajaran. Berikutnya bagian kedua, ayat 4 sampai dengan 7. Nah, pada bagian ini cerita mulai berfokus pada Petrus. Sementara teman-teman Petrus yang lain itu hanya menjadi latar belakang atau tokoh pembantu, pemeran pembantu. Nah, di sini pertama-tama ya ditampilkan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Berarti setelah selesai mengajar, Yesus memberi perintah kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, perintah ini sebenarnya perintah yang tidak masuk akal bagi nelayan profesional seperti Simon dan kawan-kawannya. Sekali lagi, mereka profesional. Sementara itu, tadi pada bagian pertama kan dijelaskan, jaring yang mereka miliki itu jaring untuk malam hari. Bisa dilihat oleh ikan. Kalau ikan tahu ada jaring, pasti ikan itu tidak akan tertangkap. Tapi Yesus memberi perintah ini tidak masuk akal menurut ukuran para nelayan yang ahli. Nah, tidak hanya karena para nelayan telah bekerja semalaman tidak menangkap ikan, ya, tetapi juga karena alat-alatnya itu, terutama jaringnya itu untuk menangkap ikan pada malam hari. Nah, nanti sebenarnya kata-kata ini kalau direfleksikan secara rohani, ya, itu ada makna sendiri meskipun di luar tafsir ya. Jadi bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu kalau direfleksikan secara rohani, kita bisa mewartakan tentang Yesus, mewartakan Injil, mewartakan firman. Kalau kita mau mendalami firman itu dan masuk dalam hidup, jadi
memahaminya secara mendalam, bukan sekedar. Jadi orang tidak akan tertarik kalau yang mewartakan itu hanya yang mewartakan hal yang ringan-ringan, tapi tidak ada kaitannya dengan hidup langsung. Maka orang tidak bisa menangkap ikan kalau orang itu tidak memiliki kedalaman pemahaman. Tapi itu refleksi rohani. Yang tadi di sini bahwa Yesus hendak membuat mukjizat dengan melakukan hal yang mustahil. Kalau ini tidak mustahil, itu bukan mukjizat, ya. Jadi sekali lagi Yesus hendak membuat mukjizat dengan meminta Simon dan kawan-kawannya untuk menangkap ikan pada siang hari di tempat yang dalam. Kemudian Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, di sini Simon Petrus itu seperti Maria, ya, waktu dia mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel, merasa bahwa dia tidak punya kemampuan. Pada ayat kelima, Lukas menulis, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sapaan pertama Simon kepada Yesus, "Guru." Nah, nanti sapaan ini bisa berubah. Jadi tanggapan Petrus menggemakan tanggapan Maria ketika dia mendapat kabar dari malaikat Gabriel dalam Lukas bab 1. Ini bisa dibaca secara lengkap, bab 1 ayat 26 sampai dengan 37. Ya. Mirip. Reaksi Maria mirip dengan reaksi Simon. Atau kita balik, reaksi Simon yang sekarang ini kita lihat itu mirip dengan reaksi Bunda Maria pada peristiwa sebelumnya. Jadi sebelumnya bahwa ada sikap ragu-ragu, tidak percaya. Tetapi setelah menyaksikan kuasa Yesus, ini kita lihat kembali tadi ke bab 4 ayat 32, bahwa Yesus memang punya wawasan yang mendalam, guru yang luar biasa, yang perkataannya penuh kuasa. Maka ya, Petrus bersedia untuk mengikuti arahan dan instruksi dari Yesus. Pandangan ini sekali lagi didukung dengan sapaan Petrus kepada Yesus, "Guru," orang yang lebih hebat. Ya. Dan pernyataan ini, ungkapan ini juga menyatakan bahwa Simon memberi otoritas, memberi wewenang penuh atas perahu itu kepada Yesus. Sekarang pemegang kendalinya bukan Simon, tetapi Yesus. Nah, kemudian, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, besarnya tangkapan dan mukjizat yang terjadi diceritakan secara kuat oleh Lukas dalam perikop ini. Nah, sekalipun pada malam sebelumnya para nelayan profesional ini yang ahli dalam menangkap ini tidak menghasilkan tangkapan apapun, tidak menghasilkan apa-apa,
Ya. Namun saat jalan mereka ditebarkan dengan mengikuti perintah Yesus, begitu banyak ikan yang mereka tangkap, sehingga dikatakan jalan mereka mulai koyak. Selanjutnya juga dibutuhkan 2 perahu. Ada juga pernyataan bahkan mereka akan tenggelam oleh karena banyaknya ikan. Hasil tangkapannya luar biasa banyak, panennya berlimpah. Jadi di sini mau menunjukkan bahwa dengan mengikuti instruksi, perintah, perkataan Yesus, kesuburan itu menjadi kenyataan. Ya, sementara itu ketika para nelayan profesional mengikuti ilmunya sendiri, ya, apa yang seharusnya subur ternyata sama sekali tidak subur. Apa yang seharusnya menghasilkan banyak ikan, tapi mereka tidak bisa menangkap apa-apa. Nah, disinilah kekuatan mengikuti perintah Yesus. Hasilnya luar biasa. Jadi di sini Petrus dan para nelayan lainnya itu mendapatkan hasil karena mereka mau dengan rendah hati terbuka, belajar dari Yesus dan mengikuti apa yang diinstruksikan, diperintahkan oleh Yesus. Dan Yesus sendiri dalam perkataan dan perbuatan mujizatnya juga terlibat dalam tugas penangkapan dan menjala ini pada waktu-waktu berikutnya. Jadi setiap orang yang mendapat tugas untuk menjala ikan itu tidak akan pernah dibiarkan Yesus sendiri. Yesus akan membantu. Tetapi juga ini dituntut bahwa para penjala ini perlu selalu mendengarkan suara Yesus. Dan seperti yang katakan tadi, 2 perahu itu menunjukkan karakter gereja, Yahudi dan bukan Yahudi. Di bagian akhir Injil Lukas ditegaskan, ya, Lukas bab 24 ayat 47, ya, dinyatakan bahwa Yesus memberi perintah kepada Petrus dan para rasul bahwa perutusan para rasul ini dimulai dari Yerusalem, pusat bangsa Israel, dan nanti menyebar dari Yerusalem ke bangsa-bangsa lain atau ke segala bangsa. Jadi sekali lagi, gereja itu terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang-orang di Yerusalem dan juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain atau dari segala bangsa. Dan pewartaannya memang harus seperti itu. Maka sekali lagi ditunjukkan 2 perahu. Perahu sebagai perahu pertama simbol perahu orang Yahudi, perahu kedua simbol perahu segala bangsa atau bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah, mujizat yang terjadi pada bagian kedua itu menuntun, membawa atau membimbing Petrus dan teman-temannya pada iman. Jadi reaksi Simon merupakan bentuk ketakjuban. Takjub itu kagum sekaligus kaget saat secara tiba-tiba mengalami kuasa dan kehadiran Tuhan yang begitu mengagumkan. Jika sebelumnya Simon menyebut Yesus dengan panggilan guru, suatu pengakuan atas wibawa Yesus sebagai seorang rabi, sekarang dia melangkah lebih jauh lagi. Dia memanggil Yesus Tuhan. Karena Yesus tentunya hadir lebih dari manusia biasa. Nah, Simon mengakui akhirnya
dalam pengalaman itu Simon mengakui diri sebagai orang berdosa, merasa diri hina, merasa diri kotor. Sama seperti kalau kita pernah membaca kisah tentang Nabi Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi mengalami kehadiran Tuhan, Yesaya merasa diri sebagai orang yang najis bibir. Mengalami kuasa Yesus yang luar biasa, Petrus merasa diri sebagai orang berdosa. Nah, pengalaman rohani yang mendalam ini akan membuat orang merasa rendah dan berdosa, bukan malah merasa diri sebagai manusia sempurna dan bahwa pewaris surga. Maka kita akan bertanya-tanya, mengapa ada orang yang merasa diri sebagai pewaris surga, mengapa mereka menjadi orang sempurna, padahal orang yang sungguh-sungguh mengalami pengalaman rohani yang mendalam itu akan seperti Petrus dan Yesaya, merasa diri sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang hina, tidak pantas berdiri di hadapan keagungan Tuhan. Nah, tetapi di sini Yesus memberi tanggapan dengan mengatakan, jangan takut. Yesus menggunakan kata-kata yang digunakan oleh malaikat ketika menyapa manusia. Jadi rupanya jangan takut ini adalah bahasa template-nya dari makhluk ilahi, ya. Jadi jangan takut. Nah, kata-kata ini nanti juga digunakan Yesus untuk menyapa orang dalam Injil. Misalnya dalam Lukas bab 8. Ya. Lukas bab 8 ayat 50. Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Ini tentang Yesus membangkitkan Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi kuasa ilahi yang ada pada Yesus ditunjukkan dengan ungkapan ini, jangan takut. Ya. Jadi Yesus kemudian juga menjelaskan bahwa perutusan yang harus dijalankan oleh Petrus adalah mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi Petrus tidak boleh takut. Tetapi ya perasaan Petrus itu harus diubah menjadi sikap penyerahan diri kepada Tuhan supaya bisa menunaikan tugasnya. Seperti saya katakan di awal, ya, kita pun mungkin menjadi petugas gereja, menjadi petugas di lingkungan, menjadi pejabat di lingkungan seterusnya. Ada perasaan semacam ini. Bisa enggak saya menjalankan tugas di lingkungan? Bisa enggak saya menjalankan tugas di wilayah? Bisa apa tidak saya menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Pastoral Paroki? Perasaan-perasaan itu akan muncul secara alami dalam diri kita. Tetapi ya kita harus ingat kata-kata Yesus, jangan takut, jangan ragu, dan sebaliknya juga jangan sombong. Tapi jangan takut ini untuk mengobati sikap rendah diri yang muncul, ketidaklayaan yang muncul ketika orang mendapat pengalaman rohani dan juga mendapat tugas perutusan dari Tuhan. Maka di sini Yesus menegaskan, mulai sekarang kamu menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Mengapa digunakan kata menjala? Nah, menjadi penjala manusia ini, ya penekanannya bahwa Petrus dan para rasul yang lain ini melakukan tugas menangkap hidup-hidup. Ini berbeda dengan berburu, ya. Berburu berarti menangkap hewannya sudah mati. Menjala menangkap hidup-hidup
kata kerjanya sopron, ya, dan menangkap hidup-hidup, menjala atau menangkap hidup-hidup, bahwa nanti yang ditangkap itu tetap hidup, atau juga nanti artinya bahwa mereka menangkap untuk membawa kepada hidup yang lebih baik. Itu arti menjala. Jadi Yesus meminta Petrus dan para rasul nantinya membawa kehidupan yang lebih baik. Dan itulah inti dari Injil atau kabar gembira dari Yesus. Membawa orang kepada hidup baru. Ya, jadi selagi para rasul mendapat tugas untuk membawa hidup baru kepada banyak orang. Itu, jadi sekali lagi tugas ini adalah tugas membawa hidup baru kepada banyak orang sebagai tugas perutusan Yesus kepada para rasul, dan itu juga yang harus kita teruskan saat ini. Selanjutnya bagian terakhir dari bagian ketiga ini, ayat terakhir. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Lukas menegaskan bagaimana Petrus dan yang lain itu mengikuti Yesus setelah mereka mengalami mukjizat dan juga setelah mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Jadi kita bisa membandingkan itu dengan bagian lain dari kitab suci, misalnya Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ya. Jadi di sini Yesus memanggil para rasulnya, ya, dengan lebih dahulu membuat mukjizat. Dan sesudahnya para rasul ini, Petrus dan kawan-kawannya ini, ya, setelah mengalami itu, ya, mereka memberi tanggapan, mereka mau mengikuti Yesus dengan cara apa? Meninggalkan segala sesuatu. Lukas tidak memerinci meninggalkan apa saja. Ya, kalau di tempat lain itu meninggalkan ayahnya, meninggalkan perahunya, tapi di sini meninggalkan segala sesuatu. Berarti ya banyak hal ditinggalkan. Inilah sikap radikal mengikuti Yesus. Kalau kita memang mau mengikuti Yesus, maka kita harus berani berkorban. Meninggalkan sesuatu, apapun itu, ya, mungkin pekerjaan, mungkin waktu, mungkin juga keluarga, untuk fokus pada karya Yesus. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari perikop ini, penjalikan menjadi penjala manusia ini mau memberi pesan kepada kita, ya, bahwa tidak ada kita yang sempurna, ya, kita ini manusia berdosa, tetapi Tuhan pun menggunakan manusia berdosa sebagai perpanjangan karya tangannya. Tentunya harus ada perubahan dari dalam diri kita untuk bisa layak menjalankan ini. Artinya seperti yang dinyatakan pada ayat 11 tadi, kita berani meninggalkan segala sesuatu termasuk cara hidup yang lama. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang isi dari perikop ini. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Ya, saudara-saudari sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab agar kita lebih lagi mendalami kitab suci dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi. Nah, saudara-saudari sekalian, selama ini kita sulit tertarik pada kitab suci. Nah, kira-kira ini penyebabnya apa ya, kok kita jarang sekali membaca kitab suci? Nah, mungkin bisa kita pikirkan penyebabnya kenapa ya kok kita ini jarang membaca kitab suci. Apakah kita merasa sulit untuk meluangkan waktu? Mungkin bisa dijelaskan, Romo.
Ya, seharusnya ini menjadi refleksi kita semua umat beriman, khususnya orang Katolik. Jadi terkenal di antara umat Kristiani bahwa orang Katolik itu yang paling illiterate atau tidak banyak tahu tentang Alkitab. Kenapa? Ya mungkin kita tidak biasa untuk mempelajari Alkitab secara langsung, atau mungkin ketika ada pendalaman Alkitab yang memberikan juga tidak begitu menguasai Alkitab. Nah, maka ini menjadi PR bersama baik umat maupun para petugas gereja, para romo, frater, brother. Kenapa kok bisa orang Katolik ini orang yang paling tidak tahu banyak tentang kitab suci? Ya. Ini menjadi PR kita bersama, dan jangan sampai kelemahan ini terus berlanjut. Maka marilah kita mulai belajar kitab suci. Ya, pertama-tama seperti saya katakan tadi, silakan membaca, entah mulai dari kisah-kisah yang menarik di Perjanjian Lama, atau mungkin ya kita selalu setiap hari membaca bacaan misa. Ya, dalam bacaan harian itu selalu ada dua, bacaan pertama dan bacaan Injil. Kalau harian itu ada tahun A, tahun B. Ya, bacaan pertamanya yang berbeda. Silakan menggunakan itu ya, supaya tahu banyak kitab suci. Jadi silakan membaca kisah-kisahnya atau membaca dari bacaan Injil, atau seperti saya katakan tadi, bacalah mulai dari kitab Kejadian sampai nanti ke kitab Wahyu. Kapan itu? Ya silakan cari waktu sendiri. Ya. Jadi itu. Kemudian juga tidak putus asa, tidak berhenti ketika mengalami kesulitan. Baca saja terus. Itu cara-cara yang kita lakukan. Yang penting bahwa kita mulai membaca dan mengenal kitab suci. Ya. Silakan dibaca. Kalau memang Perjanjian Lama itu banyak kisahnya ya, banyak ceritanya. Meskipun juga ada beberapa bagian lagu, kemudian kebijaksanaan. Nah, tapi silakan baca dan baca. Kita belajar seperti saudara-saudara kita Muslim ya. Perintahnya jelas, Iqra, baca. Ya, kita juga bisa menerapkan itu. Mari kita baca Alkitab. Ya. Seandainya menemukan hal yang sulit, silakan ditanyakan atau silakan juga diperbincangkan dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan. Kita ini lebih seneng ngerasani teman-teman yang kita kenal di tempat kerja maupun di lingkungan, tapi kita jarang ngerasani kitab suci. Maka dulu ketika Pak Seto datang ke Jember, mbok ya setelah acara pendalaman Alkitab, umat itu ngobrol tentang kitab suci yang baru didalami, bukan ngobrol tentang yang lain-lain. Ya. Misalnya seperti kita ngobrolkan di sini, kenapa kok Petrus itu tiba-tiba merasa seperti itu? Apa ada orang yang mengalami seperti itu? Ya siapa tahu ada orang yang pernah mengalami semacam ini. Ya. Tapi yang jelas bahwa pengalaman rohani Petrus mengalami Yesus sebagai Tuhan yang membuat mukjizat, maka dia merasa rendah diri, merasa diri berdosa. Nah, hal macam itu bisa menjadi rasa-rasanya orang Katolik. Ya karena maaf ya, tidak jarang saya juga dimintai pendapat melalui WA ya, dari teman-teman dari gereja lain tentang beberapa ayat. Lalu saya carikan kira-kira tafsirnya seperti apa untuk menjadi pendalam bersama. Itu salah satu upaya yang ngerasani kitab suci untuk mengetahui kira-kira artinya seperti apa, termasuk kesulitan-kesulitannya. Ya, silakan nanti berusaha seperti itu. Jadi nanti kalau umat mau ya silakan umat membuat penilaian diri. Kenapa kok kita orang Katolik itu tidak banyak tertarik terhadap Yesus dan pengajarannya? Kita tidak tertarik membaca kitab suci, tidak seperti orang-orang
yang mengumuli Yesus sampai mau berdesak-desakan seperti itu. Ini menjadi refleksi bersama. Iya, kita perlu belajar ya, saudara-saudari, dari orang-orang yang berkerumun, yang benar-benar haus dengan pengajaran Yesus, karena pengajaran Tuhan sekarang sudah banyak sekali di mana-mana, aksesnya juga sangat mudah, bisa lewat aplikasi, bisa lewat internet ya saudara-saudari. Banyak sekali kesempatan dan juga akses yang begitu luas untuk kita lebih lagi mendalami kitab suci, termasuk juga ada tafsirannya juga lengkap ya Romo ya di situ ya. Ya. Ya, saudara-saudari sekalian, sungguh luar biasa sabda Tuhan dengan mujizat-mujizatnya lah Yesus pengajar. Terima kasih Romo atas penjelasan yang saya rasa sangat mudah ya, saudara-saudari, sangat mudah untuk kita cerna dan bisa kita pahami untuk kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang ini PR kita bersama ya saudara-saudari semua, Anda dan juga saya pun juga nih Romo, punya PR kita semua untuk membaca, kita lebih rajin lagi untuk membaca dan kita mendalami, memahami kitab suci supaya kita punya kehidupan yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Baik saudara-saudari sekalian, pertemuan ketiga bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Orang Berdosa Dipercaya oleh Tuhan telah selesai. Sekian, terima kasih dan berkah dalam. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercaya kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.